Halo semua, Bapak kita sangat baik, selalu memberikan roti hidup yang fresh buat kita semua. Amin. Saat ini saya ingin berbagi roti hidup yang fresh dari Bapak kita yang baik. Dari Ayub pasal 40 ayat 2. Ini bagian A dulu ya. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Wow, kenapa hanya sama laki-laki ya Tuhan bilang bersiap? Padahal ciptaannya kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Apakah ada diskriminasi? Oh tidak, Tuhan tetap adil. Jadi di sini Tuhan bukakan laki-laki diibaratkan di sini adalah pribadi yang kuat. Ya mungkin bisa secara fisik atau secara tenaga ya dari wanita. Walaupun ya ada beberapa sih wanita yang tenaganya wow, tapi secara garis umumnya, ya kan? Jadi dikatakan di sini laki-laki ibarat memiliki pribadi yang kuat, jiwa atau tenaga yang kuat. Jadi kalau diarahkan ke secara roh, bisa diibaratkan roh yang kuat, bahkan iman yang kuat, iman yang teguh, yang tidak gampang terombang-ambing. Itulah maksudnya kenapa Tuhan bilang bersiaplah sebagai laki-laki. Bersiaplah memiliki roh yang kuat, iman yang kuat, yang gak gampang terombang-ambing. Jadi diibaratkan seperti kuatnya jiwa laki-laki, kuatnya tenaga laki-laki. Jadi laki-laki di sini itu hanya ibarat aja. Itu hanya ibarat, kalau maksudnya itu milikilah iman yang kuat. Seperti laki-laki tadi secara tenaga kan kuat. Jadi Tuhan bilang di sini bersiaplah. Bersiaplah berarti harus selalu siap. Tidak kenal pagi siang malam, tidak kenal kondisi lagi enak atau enggak. Tidak kenal lagi banyak duit atau enggak ada duit. Tetap Tuhan bilang bersiaplah sebagai laki-laki, bersiaplah memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh yang gak bolong-bolong sedikit pun. Wow, mari kita memiliki iman yang kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena pasti di balik perintah Tuhan, Tuhan bilang bersiap itu perintah. Pasti di balik perintah Tuhan ada kenikmatan yang luar biasa di baliknya. Di balik dari iman yang kuat, kenapa sih harus kita pertahankan terus? Pasti ada maknanya. Amin. Jadi, sebagai laki-laki dimaksudkan memiliki iman yang kuat. Seperti fisik laki-laki, diibaratkan aja. Jadi Tuhan tetap adil. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Tuhan berkata bersiaplah. Bersiaplah. Amin. Terus ini bisa dimaksudkan lebih lagi, dan ketika kita berani mendekat ke Bapa atau berkomunikasi dekat, bisa melalui doa, penyembahan, atau bisa ngobrol langsung secara hati ke hati. Kan ketemu Tuhan tidak terbatas doa seperti lipat tangan, tutup mata, enggak. Saat kita tidur, saat kita di toilet pun, saat kita bawa kendaraan, sepeda, motor, atau mobil, atau saat jalan kaki, saat kapanpun kita bisa ngomong ke Tuhan dari hati kita. Jadi bisa heart to heart, dari hati ke hati. Maka saat kita mendekati Tuhan atau ngobrol atau berkomunikasi dengan Tuhan dari hati ke hati, maka yang kita harus bawa pertama itu iman yang teguh, iman yang gak setengah-setengah menghadap Tuhan. Bukan malah menyodorkan masalah dulu atau komplainan dulu atau hal-hal pahit dari hati yang kita sampaikan dulu ke Tuhan. Enggak bakal connect. Yang pertama kita bawa, kita tunjukkan ya iman kita yang teguh di dalam Tuhan. Karena dengan iman yang teguh, maka jalur hubungan antara manusia dan Tuhan baru terhubung, baru connect, baru dikatakan nyambung. Jangan kayak kucing dan bebek atau ayam dan bebek.
yang ngobrolnya nggak nyambung. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai kita terkecoh. Kasian banget kan, udah doa lama-lama, menyembah lama-lama, tapi kita nggak bawa iman kita dulu ke hadapan Tuhan, maka nggak nyambung juga. Karena hati dan kuasa Bapa itu digerakkan, bahkan bisa ditarik dengan paksa hanya dengan iman yang utuh, iman yang kuat. Dan di luar iman yang teguh, iman yang kuat, ya nggak akan nyambung hubungannya, nggak akan hubungan dua arah. Makanya bisa kenapa nanti kayak doa kok nggak dijawab-jawab, apakah Tuhan yang tuli atau kita yang tuli, nggak nyambung. Dan sebenarnya bukan Tuhan yang nggak mau nyambung sama kita. Tuhan mau banget dekat sama kita, mau banget selalu nyambung sama kita. Tapi sebenarnya kita yang nggak mau nyambung secara nggak langsung. Karena memang sudah hukumnya, kalau imanlah yang bisa menggerakkan bahkan menarik kuasa Tuhan. Mungkin diingatkan lagi seperti kisah wanita yang perdarahan 12 tahun. Yang dia dengan tanpa ragu dia menghampiri, mendekati Tuhan walaupun dia dihimpit oleh banyak orang karena semua mau mendekati Tuhan, tapi dia berani melangkah walaupun terseret mungkin berdarah-darah, secara 12 tahun berdarah-darah, tapi dia tetap melangkah. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Ada di firman kan, itu maksudnya adalah asal kita percaya sungguh-sungguh, maka terjadilah sesuai apa yang kita imani. Maka janji yang Tuhan janjikan itu terjadi di alam fisik jasmani kita. Karena Tuhan udah sediakan semua janji-janji yang terbaik sesuai dengan porsi yang terbaik untuk kita. Wow. Jadi hanya dengan imannya, hanya dengan iman wanita pendarahan itu, dia bisa menarik kuasa Tuhan. Dia bisa ketarik, bisa ketransfer dengan ekspres, dengan cepat ketransfer kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Hanya dengan iman. Karena memang iman itu passwordnya. Password untuk nyambung, untuk ngobrol ke Tuhan. Ya melalui iman. Hanya dengan iman. Gak ada password yang lain. Bukan air mata. Apalagi sungut-sungut. Apalagi memaksa Tuhan. Apalagi menyalahkan Tuhan. Apalagi mendikte Tuhan, itu gak bakal ketemu komunikasi kita sama Tuhan. Jadi mari membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, dilandaskan iman dan kasih di dalam Dia. Iman yang teguh ya, bukan setengah-setengah, bukan baru muncul iman kalau udah lihat mujizat dulu. Kan ada di firman, bersukacitalah dahulu maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu bukan hanya bersukacita secara pura-pura hahaha, enggak. Tapi bersukacita sebelum dapat apa-apa, itu berarti maksudnya bersukacitalah di dalam imanmu kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengimani, benar-benar percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pasti memberikan segala yang terbaik, berserah penuh dalam iman dan pengharapan, maka kita tetap bersukacita. Masalah apa yang akan terjadi atau enggak, itu urusan Tuhan, tapi kita tetap sukacita. Jadi yang Tuhan mau kita sukacita di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita bersukacita di dalam kepercayaan kita sama Tuhan. Maka ketika nyambunglah komunikasi antara kita dan Tuhan karena melalui iman, maka terjadilah yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Pasti Bapa kita baik. Bapa di dunia aja pasti memberikan yang terbaik, apalagi Bapa kita di surga. Wow, mari terus mengasah iman kita tetap kuat dan teguh. Amin. Terus di ayat B, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Wow, apa sih yang Tuhan tanya dan apa yang kita beritahu? Di sini bisa dimaksudkan pernyataan yang aku, di sini dimaksudkan Tuhan. Di sini aku akan menanyai engkau. Itu sebenarnya Tuhan menunggu, Tuhan bertanya,
Apakah kamu percaya janji-janjiku? Sudah kamu terima di dalam iman yang utuh? Tuhan bertanya itu, dan Tuhan menunggu kita menjawab itu. Wow, Tuhan gak bertanya berapa isi dompetmu, siapa orang tuamu, siapa pasanganmu, apa jabatanmu, berapa banyak koneksi pengaruhmu, berapa banyak hartamu. Tuhan gak tanya itu, gak penting, karena semua dari Tuhan. Apalagi Tuhan gak tanya berapa banyak tabunganmu. Aduh, cetek banget sama Tuhan. Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa ambil. Satu-satunya yang Tuhan tanya, apakah kamu sungguh-sungguh percaya kalau aku sudah memberikan yang terbaik kepadamu? Kamu percaya nggak perkataanku, janji-janjiku? Tuhan hanya tanya itu, dan Tuhan menunggu kita menjawabnya. Wow, baik banget kan? Mana ada pribadi seperti itu di dunia? Mana ada? Ajaib banget. Di sini diingatkan lagi, Tuhan bukan seperti orang yang menagih tagihan. Misal nih, kita makan, setelah makan pasti kan ada yang suruh kita bayar kan, ada bill-nya. Ada bill-nya, ada list item apa yang udah kita pesen, kita bayar, ya kan? Atau misal orang pada umumnya lah, kan biasanya prinsipnya take and give, memberi dan menerima, iya kan? Itu sudah prinsip lumrah. Kalau kamu mau diberi, maka berilah dulu, jangan hanya nerima doang. Capek lah orang yang memberi kalau kita nerima aja. Dan apa gak malu nerima doang? Tapi kalau di dalam Tuhan, Dia gak meminta apa-apa dari kita. Dia hanya mau kita berkata, ya, aku percaya Engkau memberikan yang terbaik untukku, apapun itu bentuknya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan hanya butuh pernyataan itu. Karena semua yang terbaik Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan. Tapi memang baru bisa kejadian di alam fisik jasmani melalui iman yang sungguh-sungguh. Tuhan menunggu kita menyatakan iman kita itu sebenarnya Tuhan menunggu kita menerima semua yang terbaik itu. Udah mau jatuh dari surga, udah kegantung di atas langit-langit surga. Tapi gak benar-benar jatuh di tangan kita kalau gak melalui iman kita tadi. Tuhan menunggu kita menerima dalam alam jasmani semua yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Karena memang itu passwordnya, itu sudah hukum prinsipnya. Roh ketemu roh. Iman itu kan tidak terlihat. Tapi itu ada kuasanya, ada rohnya. Maka kuasa iman yang tidak terlihat, roh itu tadi, itulah yang bisa menarik kuasa atau roh dari janji Tuhan. Karena Tuhan itu kan roh, bukan daging. Jadi jangan pernah kita mengharapkan semua janjinya yang murni dengan membawa daging kita, dengan membawa sungut-sungut kita, dengan membawa keraguan-raguan kita, atau dengan mendikte Tuhan. Itu kan semua sifat kedagingan, bahkan sifat si jahat. Nggak akan bisa nyambung. Bahkan Tuhan nangis malah. Tuhan nangis, aduh. Bukan aku loh nak yang nggak mau nyambung sama kamu. Yang gak tahu caranya gimana nyambung. Padahal ada loh terbaca di firmanku, imanlah yang menarik kuasaku, bukan yang lain. Waduh, baik banget Tuhan. Jadi Tuhan menunggu kita menyatakan iman kita dalam setiap kita berkomunikasi dengan Dia. Itu aja. Maka semuanya
kita terima di alam fisik. Amin, 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 amin. Terjadi. Terus di kalimat kedua kan dari ayat B tadi, dan engkau memberitahu aku. Aku di sini manusia ya. Itu artinya kita menjawab atau memberitahu, iya aku percaya seutuhnya semua janji dan rancanganmu. Jadi itulah yang kita beritahu ke Tuhan. Itulah ekspresi hati atau roh kita atau nurani kita kepada Tuhan. Kita menjawab Tuhan hanya dengan iman yang teguh. Karena disitulah hubungan dua arah itu nyambung. Hubungan komunikasi itu nyambung antara manusia dan Tuhan. Hanya melalui iman yang teguh. Karena semua janji-janjinya, semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Tapi terjadi di alam fisik kalau kita imani dan kita serahkan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi marilah kita nyambung dengan Tuhan. Jangan melandaskan doa, lama baca firman, lama menyembah, tapi gak nyambung sebenarnya. Karena gak ada iman yang teguh. Karena iman yang teguh itulah password nyambung. Komunikasi yang hidup, komunikasi yang sehat, komunikasi yang bergairah. Gairah antara Tuhan dan kita itu nyambung melalui iman. Maka janjinya, kuasanya terus mengalir buat hidup kita. Kita gak usah dikte Tuhan apa yang terbaik untuk masa depan kita. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Makanya diawali iman dulu. Amin. Makanya biasanya kalau saya berdoa, kalau di akhir dari doa saya selalu bilang, saya nggak tahu apa yang terjadi setelah ini, tapi saya percaya semua aman di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Jadi kita harus percayakan apa yang terjadi 0,1 detik kemudian. Terus apapun yang terjadi sekarang, ya harus tetap mengatakan, Engkau pasti menyediakan rancangan masa depan yang terbaik. Harus kita landasi itu. Karena Tuhan sudah sediakan masa depan yang terbaik. Tapi ibarat jatuh dari surga dan terjadi di alam fisik jasmani kita, ya melalui iman tadi. Nggak ada jalan, nggak ada password lain. Iman yang teguh malah, bukan yang setengah-setengah. Wow. Jadi benar-benar kita hati-hati, jangan sampai karena keteledoran kita tidak terus mengasah iman kita dengan teguh, tidak menjaga iman kita. Itu seolah-olah seperti yang ada di firman, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Begitu juga dengan iman, kita harus menjaga iman kita seolah-olah dengan takut dan gentar. Bisa berarti juga ya, jangan gampang iman di dalam hati dan nurani kita itu terpengaruh oleh keadaan sekitar. Walaupun secara fakta oke, lagi ada proses, lagi ada tantangan, lagi ada himpitan, apapun itu, serangan dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, oke, apapun itu. Tapi kita harus tetap pertahankan iman kita, harus tetap teguh, harus tetap kuat, harus tetap utuh, jangan bolong-bolong atau setengah-setengah. Harus kita pertahankan, seperti kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Harus seperti itu juga kita mengerjakan iman kita, menjaga iman kita dengan takut dan gentar, menjaganya sungguh-sungguh. Karena itulah pas suatu hubungan kita tadi, tetap saya mau ulang, itulah pas suatu hubungan yang sehat dengan Tuhan, supaya tersambung koneksinya melalui iman. Jadi iman itu seolah harta berharga buat kita. Jangan sampai gampang luntur atau berkarat, ibarat besi biasa yang gampang berkarat. Tapi biarlah iman kita seolah seperti besi stainless. Misal pagar ini, biarlah dari besi stainless yang tidak berkarat atau anti karat, walaupun kena hujan, kena sinar matahari, kena badai, walaupun lama, tapi stainless dari pagar itu tetap kinclong, tetap gak berkarat, tetap kokoh, gak rapuh, walaupun sudah lama, tapi tetap kokoh, tetap kinclong. Jadi bisa diibaratkan malah
Walaupun iman kita diuji oleh berbagai masalah apapun, oleh berbagai tekanan apapun, tapi kita harus tetap menjaga iman kita kinclong. Iman kita nggak berkarat, iman kita nggak rapuh, nggak bolong-bolong. Dan iman kita itu mahal, seperti stainless tadi mahal. Walaupun kena serangan apapun, dia tetap kinclong dan tetap berharga mahal. Begitu juga iman kita, serangan boleh ada, tekanan boleh ada, tapi harus tetap kinclong. Dan iman yang kinclong itu ya iman yang berharga jatuhnya. Jadi jangan pernah kita gak merasa berharga. Kita menjaga iman kita sungguh-sungguh, itulah daya harga kita yang mahal. Amin. Salah satunya maksudnya. Jadi biarlah iman kita kinclong selalu seperti pagar dari bahan stainless. Wow, amin. Tuhan Yesus baik, bukakan kebenaran lagi buat kita. Kalau hanya melalui password iman yang teguh, hubungan yang sehat dengan Tuhan terjalin, lebih hidup, lebih bergairah, lebih nyambung. Tuhan selalu menunggu setiap hari wujud iman kita, bahkan dalam tindakan nyata. Karena Yesus sendiri sudah memberi contoh betapa imannya teguh ketika dia tersiksa, banyak tekanan, banyak godaan. Ketika dia di dunia, dia tetap mengimani kalau Bapa di surga pasti menganugerahkan dia mahkota yang terbaik. Itulah wujud imannya Yesus kepada Bapa. Jadi Tuhan udah kasih contoh iman yang benar-benar murni sampai titik darah penghabisan, sampai batas waktu yang Tuhan kehendaki. Jadi marilah kita menjaga iman kita sampai titik darah penghabisan, sampai selamanya. Jangan pernah lengah. Yang berharga adalah hubungan dengan Tuhan dan iman di dalam Dia. Itu satu paket. Doa, penyembahan, hubungan yang dilandasi iman yang kokoh. Tuhan Yesus baik, biarlah iman kita semakin kuat, semakin kokoh di saat-saat apapun sekarang ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya, iman kita semakin kinclong di hadapan Bapa. Haleluya, amin.